Ada nggak yang tahu bahwa perkara itu bid'ah, tidak diajarkan Rasul? Dulu, loh, ada yang bilangin nggak? Ketika dakwah sunnah belum masuk ke negeri ini, ada yang bilangin nggak? Makanya kita menyerukan hal demikian dengan segala uzur, dengan segala apologi kepada para pendahulu kita. Kita nggak berkata bahwa mereka semua berarti ahli bid'ah dan berada di neraka dan lain-lain. Enggak. Mereka dulu nggak tahu, belum ada yang bilang. Wallahu a'lam. Kayak nenek moyang kita yang berada di dalam kondisi demikian. Yang nggak tahu dulu, siapa yang ngasih tahu dulu? Iya nggak? Belum ada kajian dulu. Iya nggak? Belum ada TV, belum ada radio. Siapa yang ngasih tahu dulu? Susah, sangat susah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Narasi yang kita simak dari Ustadz Riyad Bajrai ini tentu sangat menggelikan kalau kita berpikirnya waras dan punya wawasan yang cukup. Tidak perlu terlalu kita luas wawasan. Kita punya wawasan yang standar saja sudah akan geli dengan narasi orang ini. Jadi dia berpikirnya, dia dan kawan-kawannya itu mengadakan kajian dakwah lewat YouTube, mungkin lewat TV, lewat radio. Itu membawa hal yang baru, memberikan informasi tentang bid'ah, di mana sebelum dia tidak ada orang yang bicara bid'ah, sehingga orang-orang tidak tahu kalau itu bid'ah. Orang-orang tidak tahu kalau itu menyelisihi Rasulullah atau apa. Ya, saya nggak habis pikir. Apa menurut Bajrai ini semua orang itu tolol gitu, dungu gitu. Jadi yang pintar, yang punya wawasan, yang punya pengetahuan cuman dia dan gengnya. Kalau setahu saya, justru dengan adanya orang-orang seperti Bajrai ini, kita menyaksikan banyak orang-orang yang berdakwah asal bacot, merusak kitab ulama, menambah-nambah narasi dalam kitab ulama untuk menyalahkan amalih orang. Contohnya Badrus Salam, Farhan Abu Poroyhan, itu berdusta dan akan terus dikenang sebagai pendusta karena tidak pernah minta maaf dengan kedustaannya, di mana dia berdusta, Badrus berdusta ketika dia membaca kitab Imam Nawawi dan juga kitab Imam As-Syirazi, Al-Muhadzab dan syarahnya, Majmu'u Syarhil Muhadzab, di mana Badrus dengan lancangnya menambah lafaz bistihbabi at-talaffudi bin niyati. Itu sebelum orang-orang seperti mereka ini datang di negara kita dengan dakwahnya yang hasil belajar Islam berapa tahun. Tidak ada orang berani merubah-rubah kitab ulama. Ada lagi yang satunya menafsirkan Quran suka-suka, sesuai congornya saja, merubah-rubah penafsiran Al-Quran. Sebelumnya nggak ada orang-orang seperti ini. Justru kalau saya tangkap, mereka bukan membawakan kebaikan, tapi membawakan masalah. Baca kitab asal-asalan, ngertiin hadis asal-asalan, ngertiin ayat asal-asalan. Teori bid'ahnya tidak jelas. Jadi begitu ya. Kalau masalah pengetahuan tentang bid'ah, dalam kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, di mana pesantren itu sudah ratusan tahun, bahkan mungkin orang-orang seperti ini kakek moyangnya juga belum lahir, itu apa yang dia bicarakan itu sudah menjadi kajian yang sudah biasa dikaji. Ya, maksud orang ini kan maulid misalnya. Mungkin sebelum dia datang, sebelum dia mengadakan kajian, orang-orang tidak tahu tentang maulid. Jadi baru dia datang, baru menjelaskan bahwa maulid itu bid'ah, maulid itu bukan ajaran Rasulullah. Itu gobloknya mau tamat, gobloknya luar biasa, luar biasa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah membahas tentang maulid Nabi. Imam Ibnu Hajar itu lahir di abad ke-7 atau abad ke-6 atau mungkin abad ke-8. Ke-8 ya. Artinya sudah 600 tahun yang lalu. Sebelum orang-orang seperti ini, kakek moyang buyutnya juga lahir juga sudah datang. Sudah ada pembahasan tentang itu. Dan kitabnya sudah biasa kita kaji di pesantren. Kok bisa ada orang lebih parah dari kata dalam tempurung merasa
datang membawa pengetahuan di mana orang-orang sebelumnya tidak tahu. Kalau menurut dia adalah orang-orang yang di kota yang memang tidak pernah mondok, yang belajar agama cuma lewat TV, lewat YouTube, yang belajar agama cuma lewat kajian, ikut 2 kali kajian langsung paham bid'ah. Ya wallahu a'lam, mungkin iya kalau yang dia maksud jamaahnya. Ya mungkin iya yang memang belajar Islamnya ya begitu. Sudah tahu belajar Islamnya begitu, so yes merasa paling paham. Muncul orang-orang seperti Ittiba itu di kolom komentar itu. Ya. Itu korban-korban doktrin-doktrin orang-orang seperti ini ya seperti itu. Ini tidak pernah belajar agama dengan tertib, dicekoki dengan narasi-narasi yang so yes ini yang benar. Akhirnya otaknya ngeblank. Atau kalau ngeblank terlalu buruk ya, otaknya langsung nerima, nelan. Ya karena memang tidak paham, tidak punya pembanding. Kamu tidak bisa membedakan mana tai kucing, mana coklat. Ada orang datang bawa sekersek tai kucing. Lalu dia bilang, ini coklat. Kok pahit? Enggak, ini coklat. Makanlah. Ya dimakan, dungu. Bagaimana dia bisa membedakan itu tai kucing atau coklat? Dia tidak tahu coklat itu apa. Dan dia sudah kadung percaya dengan jenggot. Oh ini jenggotnya tebal. Oh LC. Oh belajar Islamnya di Madinah, di Mekah. Di kota Rasulullah. Mesti benar. Kalau mau lihat tarawih yang benar, lihat di Masjidil Haram. Itu ada nggak yang baca sholawat di sela-sela tarawih ya? Itu ya. Jadi ini sepaket ya. Propaganda-propaganda orang-orang yang membawakan dakwah yang sempalan. Sempalan itu apa? Menyelisihi mayoritas ya memang begitu. Lagunya merasa yang paling benar, merasa membawa kebenaran, merasa paling keren. Saya kira Bajri ini sehebat apa sih pengetahuan keagamaannya gitu lah. Kuliah baru LC, berapa tahun kuliah kalau cuma LC? Ya bukan kita meremehkan, kita bicara fakta. Tahlilan, maulid Nabi, baca Yasin malam Jumat. Nah kan lucu. Obok-obok malam Jumat itu jangan baca Yasin, baca Al-Kahfi. Ujung-ujungnya Al-Kahfi pun hadisnya mau doif katanya. Karena hadisnya Said Al-Hudri itu tidak ada pengkhususan malam Jumat. Jadi redaksi yang sahihnya itu tidak ada tambahan malam Jumatnya. Jadi dibaca kapan saja lah. Simpang siur ya, simpang siur. Kenapa? Karena ya mereka ini kan kita tahu. Muncul dari mana, ikut siapa, akidahnya kemana. Nyerang-nyerang tafwid, nyerang-nyerang takwil. Padahal itu sudah 1000 tahun yang lalu dibahas akidah itu. Ini orang kemarin sore. So yes. Gitu ya, gitu. Tidak perlu kita menyampaikan narasi-narasi ilmiah untuk menanggapi receh-receh ya. Jadi kita menjadi faham bahwa orang-orang seperti ini menganggap orang lain itu mungkin tidak bisa mikir gitu. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu mesti dianggap kebenaran. Ya bagus kalau ceramah di pojok sama jamaahnya 15 orang. Kalau dia ceramah seperti itu di depan publik, tabligh akbar, nggak akan berani. Nah ini kan cirinya. Cirinya orang-orang yang dakwahnya tidak jelas. Dia beraninya ceramah di depan jamaahnya. Yang mengupload di YouTube juga bukan dia itu. Mungkin jamaahnya. Jadi gitu ya Gitu ya. Kalau ada yang tidak terima dengan konten ini ya silahkan ya. Saya sudah selektif saja. Saya lihat kalau orang komen panjang kopas saya tanggapi suka-suka saya saja ya. Kadang saya tanggapi, kadang tidak. Allahumma hdina atas sabil. Hilangkan pemikiran bahwa kalian itu adalah orang yang membawakan kebenaran di mana orang sebelumnya tidak tahu. Karena itu adalah ya bukan arogansi. Saya kira kalau arogansi itu masih keren, itu kedunguan. Itu adalah pemetaan yang entah mau mempromosikan dirinya biar diikuti orang. Sehingga yang lain tidak tahu, cuman kita yang tahu. Atau apalah. Yang jelas itu tidak menghargai orang lain. Bukan tidak menghargai orang lain soal perbedaan. Enggak, itu terlalu keren. Tidak menghargai orang lain bahwa mereka punya otak waras. Dianggapnya orang itu nggak ada otaknya. Sehingga dengan narasi-narasi begitu orang bisa percaya. Itu merendahkan sekali itu.
Kita tidak bicara perbedaan, menghargai perbedaan, enggak. Menghargai manusia. Orang-orang yang mendengarkan Anda itu orang yang ada otaknya. Waras gitu loh. Bisa mikir gitu loh. Masa iya Islam masuk ke Indonesia itu sudah berapa ratus tahun, terus kebenarannya baru datang dari mulut Anda? Nah, begitu ya, begitu.